Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi praktek Mayop Accounting untuk perusahaan manufaktur. Studi kasus Rumi Bakery. Membuat data baru. Setelah Anda buka Mayop Accounting, silahkan klik Create. Kemudian ada tampilan Welcome to the Mayop New Company File Assistant. Klik Next. Silakan Anda isikan company name, kemudian addressnya, phone number, fax number, email address, kemudian klik next. Setelah itu, current financial year-nya diisi sesuai dengan soal 2015. Kemudian last month of financial year, pilih Desember sesuai dengan soal. Kemudian conversion month-nya Januari sesuai dengan soal. Number of accounting period-nya kita pilih 13, kemudian klik next. Ini adalah tampilan untuk konfirmasi informasi accounting. Jika ini sudah benar, maka klik next. Kita akan membuat akun dengan cara mengimpor. Berarti pilih I would like to import, kemudian klik next. Kemudian kita akan merubah tempat penyimpanan filenya, klik change. Cari folder tempat kita akan menyimpan, kemudian save, kemudian klik next. Kemudian pilih Command Center. Ini adalah tampilan Command Center. Ada modul account, banking, sales, stamp billing, purchases, payroll, inventory, dan card file. Pengaturan preferensi dapat dilakukan dengan cara setup preferences. Pertama adalah sistem. Kita tik atau centang one if job are not assigned to all transaction. Kemudian di Windows-nya, automatically check spellingnya kita hilangkan centangnya. Kemudian di sales one for duplicates, ini kita centang. Artinya jika ada invoice yang sama, ada peringatan dari Mayop. Kemudian di purchases one for duplicates, ini juga sama, dicentang. Jika ada duplikat order purchase, nanti ada peringatan. Kemudian security-nya, user ID-nya kita klik. Ini adalah untuk menambahkan user ID untuk mengakses file Mayop kita. Isikan user ID, password, dan konfirmasi password. Klik OK. Ini adalah fungsi-fungsi yang dapat diakses oleh user, kemudian klik OK. Mengimpor daftar akun, kita harus menyiapkan file akunnya dalam bentuk TXT. Klik Files, kemudian import data, klik Account Information. Anda pilih duplicate record-nya, update existing record. Kemudian pilih daftar akunnya yang sudah kita buat sebelumnya. Klik Open. Kemudian di match account number ke account number. Kemudian account name ke account name, header ke header, balance-nya tidak ada. Account type-nya pilih account type. Kemudian klik import. Ini adalah proses impor. Jika berhasil, nanti ada pesan seperti berikut. Ini artinya 80 record imported without error. Tidak ada akun yang error pada saat kita mengimpor akun. Kemudian jika kita ingin mengedit akun, pilih account list, kemudian misalnya di sini check account akan kita ganti. Klik pada tanda panah, kemudian silakan diganti check account name-nya langsung diganti misalnya cash. Ini juga berlaku untuk daftar akun yang lain. Jika kita ingin mengganti nama akun, klik OK. Kemudian pengaturan link account-nya, klik setup, kemudian link account ada 4. Di sini
ada account and banking account, kemudian sales account, purchases account, dan payroll account. Link account untuk account and banking link account, equity account for current earning diisi laba tahun berjalan. Kemudian equity account for retained earning adalah laba ditahan. Kemudian equity account for historical balancing diisi rekening selisih. Yang bawahnya dibiarkan saja. Kemudian klik OK. Sales link account, sales account for tracking receivable diisi piutang usaha. Kemudian bank account for customer receipt diisi bank. Kemudian dicek I charge freight on sales. Ini diisi dengan biaya angkut penjualan. Kemudian I track deposit collected for customer. Ini diisi uang muka penjualan. Kemudian I give discount for early payment. Ini diisi diskon penjualan. I assess charge for late payment. Jika ada keterlambatan pembayaran, ini karena tidak ada, tidak usah dicentang. Kemudian klik OK. Selanjutnya purchase link account, liability account for tracking payable, Anda isi utang usaha, kemudian bank account for paying bill diisi dengan cash. I can receive item without a supplier bill, tidak usah dicentang. Kemudian centang I pay freight on purchase, saya membayar ongkos angkut untuk pembelian. Pilih biaya angkut pembelian. Kemudian dicentang lagi, I take deposit paid to supplier. Membayar uang muka ke supplier. Pilih uang muka pembelian. Kemudian I take discount for early payment. Mendapatkan diskon. Pilih diskon lain-lain. Kemudian I pay charge for late payment. Ini membayar denda keterlambatan. Dipilih biaya keterlambatan. Kemudian klik OK. Kemudian payroll link account, bank account for cash payment, dipilih cash. Bank account for check payment diisi bank. Bank account for electronic payment diisi electronic clearing account. Default employer expense account diisi beban gaji, administrasi dan umum. Default wage expense account diisi biaya upah buruh pabrik. Kemudian default tax deductible payable account diisi payroll accrual payable. Dan klik OK. Pengaturan untuk kode pajak atau tax code, ini pilih list, kemudian take codes. Take codes-nya kita edit untuk yang GST, diganti menjadi PPN, kemudian deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai, tax type-nya adalah goods and service tax, rate-nya adalah 10%. Link account for tax collected diisi PPN keluaran, link account for tax paid diisi PPN masukan. Dan link card for tax authority tidak usah diisi. Klik OK. Kemudian pengaturan untuk job list, pilih list, kemudian jobs. Klik new. Job number-nya non-pay, kemudian job name-nya ditulis non pesanan. Kemudian silakan buat untuk job yang lainnya. Di sini ada 4, non-pay, P001 untuk pesanan 001, P002 untuk pesanan 002, kemudian job U adalah umum. Kemudian setting kartu piutang dengan cara klik cards, kemudian card list, pilih customer. Klik new, kemudian isikan data. Ini adalah untuk mengisikan datanya. Yang pertama adalah pink frosting. Card ID-nya adalah KAS02. Ini juga bisa dilakukan untuk kartu piutang yang lain. Kemudian setting untuk kartu utangnya, klik card, card list, pilih supplier. Kemudian klik new, isikan data. Ini namanya adalah Campbell. Card ID-nya adalah supplier 02. Kemudian
klik OK. Anda bisa menambahkan kartu utang untuk yang lainnya dengan cara yang sama. Kemudian setting untuk kartu karyawan dengan cara card list, pilih employee, klik new, isikan data. Last name-nya di sini John. Kemudian card ID-nya employee 02. Silahkan bisa menambahkan untuk karyawan yang lain dengan cara yang sama. Klik OK. Setting kartu persediaan, pilih inventory, kemudian item list, pilih new, kemudian isikan data. Yang pertama adalah item untuk number BKK atau bahan baku kue. Namanya, kemudian di sini bahan baku ini I buy this item dicentang. Kemudian I sell this item, kita tidak menjual bahan baku, tidak usah dicentang. Kemudian I inventory this item dicentang, pilih asset account for item inventory adalah persediaan bahan baku. Dan klik OK. Buying detailnya jangan lupa diisi di sini. Tag when box-nya PPN, dipilih PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk persediaan yang lainnya ada namanya BPK, namanya adalah bahan pembantu kue. Kemudian di sini I buy this item dicentang, I sell this item tidak usah dicentang karena tidak menjual bahan pembantu. Kemudian I inventory this item dicentang. Asset account for item inventory-nya dipilih persediaan bahan pembantu. Buying detailnya jangan lupa text code when box-nya diisi PPN. Klik OK. Kemudian persediaan yang lainnya di sini ada BJK atau barang jadi kue. Barang jadi ini I buy this item tidak membeli barang jadi, tidak usah dicentang. Kemudian tetapi di sini diminta untuk cost of sales account-nya diisi HPP barang jadi penjualan. Kemudian I sell this item-nya dicentang, pilih penjualan kue. Kemudian I inventory this item-nya dicentang, pilih persediaan barang jadi. Selling detailnya, best selling price-nya adalah 75.000, take out when sold-nya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai, eksklusif price A, price inclusive-nya tidak usah dicentang. Kemudian klik OK. Persediaan yang lainnya di sini ada item numbernya P01 untuk pesanan 001. ID this item tidak dicentang. Kemudian cost of sales account-nya diisi HPP barang jadi penjualan. Kemudian I sell this item-nya diisi penjualan kue. I inventory this item diisi persediaan barang pesanan. Selling detailnya, best selling price-nya diisi Rp100.000. Take out when sold-nya adalah PPN atau pajak pertambahan ini. Ini juga sama untuk pembuatan kartu persediaan untuk pesanan yang lainnya. Ada P002 atau pesanan 002. I buy this item-nya tidak usah dicentang. Cost of sales account-nya diisi HPP barang jadi penjualan. I sell this item-nya dicentang, pilih penjualan kue. Kemudian I inventory this item dicentang, pilih persediaan barang pesanan. Selling detailnya, best selling price-nya diisi Rp120.000. Tax code when sold-nya adalah PPN. Jika sudah, klik OK. Kemudian setting untuk account opening balance. Dengan cara klik setup, kemudian balance, account opening balance. Diisikan opening balance-nya. Kemudian jangan lupa untuk akun kontranya diisi dengan minus atau dalam kurung. Amount left to allocated-nya harus 0. Jika belum 0, maka dicek kembali untuk opening balance-nya sampai amount left to be allocated-nya adalah 0. Artinya antara debit dan kredit sudah seimbang. Klik OK. Kemudian setting untuk saldo awal piutang dengan cara klik setup,
kemudian balance, account opening balance. Klik setup, balance, kemudian customer balance. Pilih salah satu customer, kemudian klik add cell. Di sini customer name-nya adalah Paradise. Diisi invoice number-nya, tanggalnya 31 Desember 2014, customer PO-nya diisi PR trip 14001, kemudian total encoding text-nya adalah Rp1.100.000. Text code-nya adalah PPN. Kemudian klik record. Nanti muncul tampilan congratulations. Ini artinya antara kartu piutang dengan saldo awal akunnya sudah sama. Kemudian setting untuk saldo awal utang. Klik setup, balance, supplier balance. Anda pilih salah satu supplier, add forecast, kemudian supplier namanya Campbell, PO-nya diisi P-1401, tanggalnya 31 Desember 2014, supplier inventory-nya adalah CB-14001, kemudian total including tag-nya adalah 2.200.000, tax code-nya PPN. Klik record. Nanti ada pesan congratulations, artinya kartu utang dengan saldo awal akunnya sudah sama. Kemudian setting untuk saldo awal persediaan. Pilih inventory, kemudian adjust inventory. Inventory journal number-nya diisi I-150001, tanggalnya 1 Januari 2015. Memonya adalah saldo awal persediaan. Ada number yang pertama adalah BKK, bahan baku kue. Kuantitinya adalah 1000, unit cost-nya 15.000, jumlahnya otomatis 15 juta, akunnya adalah 1-1401. Kemudian item number yang kedua BPK, bahan pembantu kue, kuantitinya 1500, unit cost-nya 5000, amount-nya otomatis 7.500.000, akunnya adalah 1-1402. Kemudian ini adalah transaksi. Transaksi yang pertama tanggal 1 Januari 2015. Pesanan penjualan dari Pink Frosting dengan termin net 11TH. Invoice number-nya adalah S15001. Customer PO-nya adalah PF15001. Dipesan pesanan 001 atau P001 70 unit dengan harga 110.000 per unit. Include PPN, jobnya P001, salesperson-nya adalah John. Klik modul sales, kemudian enter sales, dipilih, diganti menjadi order. Sini order, kemudian customer-nya pilih Pink Frosting, terminnya net 11TH. Ini bisa dengan cara payment is due-nya on a day of the month, discount date-nya first, kemudian balance due date-nya 11, kemudian klik OK. Nanti muncul net 11 ya. Sini teks inklusifnya dicentang, kemudian invoice number-nya S1501, date-nya 1 Januari 2015. Customer PO-nya adalah PF15001. Chipnya 70, kemudian item number-nya P001, deskripsinya otomatis, rest-nya adalah 10.000, nanti totalnya adalah di sini 7.700.000, jobnya diisi P001, teksnya PPN, salesperson-nya diisi John, kemudian ini di subtotalnya otomatis terisi, total amount-nya adalah Rp7.700.000. Kemudian Anda klik record, atau kalau jika ingin, ini tidak ada jurnalnya sehingga kita tidak bisa memeriksa jurnalnya karena order tidak ada jurnalnya. Klik record. Kemudian transaksi 1 Januari itu
2015 itu ada uang muka, menggunakan receive money untuk mencatat uang muka penjualan dari Finposting menggunakan kas, ID numbernya R15001 atas pesanan 001 P001 sebesar Rp2.700.000. Jobnya adalah P001. Dengan cara klik menu banking, kemudian receive money. Deposit account-nya pilih kas, kemudian di sini ID numbernya R15001, tanggalnya 1 Januari 2015. Amount receive-nya diisi Rp2.700.000. Ke numbernya 22220. Ini otomatis namanya adalah uang muka penjualan. Jumlahnya Rp2.700.000. Kemudian jobnya adalah P001. Teksnya no text, kemudian klik record. Ini jurnalnya, jika kita ingin memeriksa jurnalnya. Debit kas Rp2.700.000. Kreditnya adalah uang muka penjualan Rp2.700.000. Di sini ada jobnya adalah P001. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 2 Januari 2015, pembelian kepada Campbell. Purchase ordernya adalah P15001. Invoice numbernya adalah JP15001 dengan termin next 5. Kredit termnya atas persediaan berikut ini. 200 unit bahan baku kue dengan harga Rp15.000 per unit, exclude PPN, jobnya P001. 100 unit bahan pembantu kue dengan harga Rp5.000 per unit, exclude PPN, jobnya P001. Purchases, kemudian enter purchase. Bill-nya di sini diisi dengan bill, kemudian supplier-nya adalah Campbell, terminnya net 5TH, ship to Rumi Bakery, purchase number-nya adalah P15001, date-nya adalah tanggal 2 Januari 2015, supplier inventory-nya JP15001. Bill yang pertama diisi 200, kemudian receive-nya otomatis. Item number-nya BKK, bahan baku kue, harganya Rp15.000, nanti totalnya otomatis. Jobnya adalah P001, teksnya adalah PPN. Kemudian yang kedua, bill 100, receive-nya otomatis terisi 100. Item number-nya adalah BPK, deskripsinya adalah bahan pembantu kue. Harganya Rp5.000, totalnya nanti ini otomatis. Jobnya P01, teksnya adalah PPN. Ini jangan lupa teks Inggrisnya tidak usah dicentang karena exclude PPN. Subtotalnya di sini Rp3.500.000, flex-nya tidak ada. Teksnya Rp350.000, total amount-nya adalah Rp3.850.000. Untuk memeriksa jurnalnya, Ctrl R. Ini adalah jurnalnya. Utang usaha kredit Rp3.500.000. Utang usaha lagi kredit Rp350.000. Persediaan bahan baku debit Rp3 juta, persediaan bahan pembantu Rp500.000. PPN masukannya Rp350.000. Klik OK, kemudian di sini nanti klik record. Tanggal berikutnya, tanggal 5 Januari 2015, pembayaran atas tagihan dari Campbell menggunakan kas atau cek nomor D1500001 sebesar Rp3.850.000 untuk tagihan tanggal 2 Januari 2015. CB 1500001. Anda klik purchase, kemudian pay bill. Jangan lupa di sini pay from account-nya adalah kas 1-1100 atau kas. Kemudian supplier-nya adalah Campbell, cek number-nya D15001. Tanggalnya 5 Januari 2015. Jumlahnya Rp3.850.000.
Memonya payment Campbell. Kita klik yang bawah untuk pembayaran tanggal 2 Januari 2015. Di sini amount applied-nya diklik. Ini adalah memeriksa jurnalnya, Ctrl R. Kas kredit Rp3.850.000, utang usaha debit Rp3.850.000. Ya sudah, klik record. Kemudian tanggal 9 Januari 2015, nota debit atas retur 2 unit bahan baku kue dengan harga 15.000 unit per unit exclude PPN kepada Campbell. Purchase ordernya P15003. Supplier invoice-nya nomornya adalah CP15001, job PPP001. Edit jurnal memo menjadi retur pembelian Campbell. Pilih modul purchase, kemudian enter purchase. Sini adalah bill, suppliernya Campbell. Kemudian purchase numbernya P15003. Date-nya 9 Januari 2015. Supplier invoice-nya adalah CP15001. Karena ini retur, bill-nya diisi main 2. Nanti receive-nya otomatis. Item number-nya adalah bahan baku kue, kemudian harganya Rp15.000, totalnya nanti otomatis Rp30.000. Jobnya P001, teksnya adalah PPN. Subtotalnya di sini main Rp30.000, ada pajaknya Rp3.000, total amount-nya adalah Rp33.000. Kita cek jurnalnya, Ctrl R. Utang usaha debit Rp30.000, utang usaha debit Rp3.000. Persediaan bahan baku kredit Rp30.000, PPN masukan Rp3.000. Kalau sudah, klik record. Mencatat penerimaan kembali kas sebesar Rp33.000 melalui receive refund. ID numbernya R15002 atas nota debit retur pembelian dari Campbell pada tanggal 9 Januari 2015. Klik modul purchase, kemudian pilih purchase register, pilih return and debit. Sini nanti ada return and debit. Ada tanggal 9 Januari 2015. Ini ada return and debit. Kemudian pilih receive refund. Deposit account-nya klik kas. Kemudian ID numbernya R15002, tanggalnya 9 Januari 2015. Amount receive-nya Rp33.000. Kemudian ini adalah jurnalnya, Ctrl R, kas debit Rp33.000, utang usaha kredit Rp33.000. Dan jika sudah, klik record. Tanggal berikutnya tanggal 10 Januari 2015 menggunakan adjust inventory untuk mencatat pemakaian bahan baku sebagai berikut. Inventory journal numbernya adalah I15002, 200 unit BBK bahan baku kue dengan unit cost Rp15.000 sebagai biaya bahan baku. Account numbernya 52101. Job numbernya adalah jobnya P001. Anda klik modul inventory, kemudian adjust inventory. Inventory journal numbernya adalah I15002, tanggalnya 10 Januari 2015. Memonya pemakaian bahan baku kue. Item numbernya BBK atau bahan baku kue. Kuantitinya adalah 200. Di minus karena ini ada pemakaian bahan baku. Kemudian unit cost-nya 15.000 otomatis, semuanya Rp3 juta. Nanti dalam kurung atau minus. Akunnya adalah 52101, biaya bahan baku kue, jobnya P001. Ctrl R, ini adalah jurnalnya. Biaya bahan baku debit Rp3 juta, ada jobnya P001. Persediaan bahan baku kredit Rp3 juta. Jika sudah oke, klik record.
Transaksi berikutnya tanggal 10 Januari 2015 menggunakan adjust inventory untuk mencatat pemakaian bahan pembantu sebagai berikut. Inventory journal numbernya adalah I150003 sebanyak 100 unit BPK dengan unit cost Rp5.000 sebagai biaya bahan pembantu. Akun numbernya 5-2301, jobnya P001. Anda klik menu inventory, kemudian pilih adjust inventory. Inventory journal numbernya adalah I150003, tanggalnya 10 Januari 2015. Memonya adalah pemakaian bahan pembantu kue. Item numbernya diisi BPK, kuantitinya min 100, unit costnya Rp5.000, total amountnya min Rp500.000. Akunnya 5-2301 atau biaya bahan pembaku, biaya bahan pembantu, jobnya P001. Kontrol R ini adalah jurnalnya, biaya bahan pembantu debit Rp500.000, jobnya P001. Persediaan bahan pembantu kredit Rp500.000. Jika sudah, klik record. Transaksi berikutnya tanggal 10 Januari 2015 mencatat biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik berkaitan dengan pesanan jurnal numbernya G15001, biaya upah buruh pabrik, akun numbernya 52201 sebesar Rp800.000, jobnya P001, biaya insentif buruh pabrik, akun numbernya 52202 sebesar Rp360.000, jobnya P001, biaya komisi penjualan, akun numbernya 52302 sebesar Rp100.000, jobnya P001. Anda pilih modul account, kemudian record journal entry. Jurnal numbernya G15001, tanggalnya 10 Januari 2015, memonya mencatat PTKL dan BOP. Akun numbernya 5-2201, biaya upah buruh pabrik, debit Rp800.000, jobnya P001. Akun number yang kedua 52202, biaya insentif buruh pabrik, debit Rp360.000, jobnya P001. Akun number berikutnya 52302, biaya komisi penjualan, debit Rp100.000, jobnya P001. Akun number berikutnya 22301, utang gaji dan upah, kredit Rp1.260.000. Klik Ctrl R, kemudian Anda bisa lihat ini jurnalnya, biaya upah pabrik, biaya upah buruh pabrik debit Rp800.000, job P001, biaya insentif buruh pabrik debit Rp360.000, job P001, biaya komisi penjualan debit Rp100.000, job P001, utang gaji dan upah kredit Rp1.260.000. Jika sudah benar, klik record untuk merekod jurnal ini. Transaksi berikutnya tanggal 11 Januari 2015 menggunakan adjust inventory untuk mencatat barang jadi kue pesanan sebagai berikut. Inventory journal numbernya I15004, 70 unit P001 dengan unit cost Rp68.000 sebagai HPP barang jadi produksi. Akun numbernya 52601, jobnya P001. Anda pilih modul inventory, kemudian adjust inventory. Anda pilih inventory, kemudian adjust inventory. Inventory journal numbernya I15004, tanggalnya 11 Januari 2015. Memonya adalah barang jadi kue pesanan. Item numbernya P001, kuantitinya 70, unit costnya Rp68.000. Amountnya otomatis Rp4.760.000. Account numbernya 52601, jobnya P001. Kita klik Ctrl R,
Kemudian di sini jurnalnya HPP barang jadi produksi, debit, kredit Rp4.760.000, jobnya P001. Kemudian persediaan barang pesanan debit Rp4.760.000. Kemudian jika sudah benar klik record. Total harga pokok produksi pesanan dapat dilihat pada report, job, pilih job, kemudian profit and loss, kemudian pilih job P001. Anda pilih job P001. Kemudian date from-nya Januari 1 Januari 2015 sampai tanggal 10 Januari 2015. Ini tanggal terakhirnya. Kita akan melihat untuk harga pokok produksi pesanannya. Kemudian klik display. Anda lihat di sini job profit and loss-nya untuk pesanan P001. Ada biaya bahan baku, biaya upah buruh pabrik, insentif buruh pabrik, biaya bahan pembantu, biaya komisi penjualan di sini. Totalnya adalah Rp4.760.000. Jadi pesanan 01 sudah ada untuk biaya-biaya tersebut. Sehingga sesuai dengan total amount di sini Rp4.760.000. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 11 Januari 2015, penjualan ke Pink Frosting dan pengiriman atas pesanan 001 atau P001 sejumlah 70 unit seharga Rp110.000 per unit. Include PPN dengan termin net 11TH, invoice number-nya S15001, customer PO-nya adalah PF15001, jobnya P001, salesperson-nya John. Anda pilih sales, kemudian sales register, kemudian order, atur tanggal. Sini ada order tanggal 1 sampai tanggal 22. Tanggal 1 Januari. Ini tanggalnya bisa sampai tanggal 31 Januari. Sini ada order tanggal 1 Januari yang sudah kita buat. Customer-nya adalah Pink Frosting. Kemudian klik change to invoice. Nah, di sini sudah berubah menjadi invoice. Ini biarkan saja. Date-nya, invoice number-nya S15001, tanggalnya 11 Januari 2015, customer PO-nya PF15001, SIP 17, SIP 70, item number-nya P001, deskripsinya adalah pesanan 01, sejumlah harganya berasnya Rp110.000, nanti totalnya otomatis. Jobnya P001, teksnya PPN. Ini subtotalnya adalah Rp7.700.000. Sehingga total amannya, di sini ada PPN Rp700.000, total amannya Rp7.700.000. Ini price-nya Rp110.000. Ini ada agak tersembunyi. Jadi totalnya adalah Rp7.700.000. Kontrol R di sini debit, piutang usaha debit Rp7 juta, piutang usaha debit Rp700.000, penjualan kue kredit 7 juta, jobnya P001, PPN keluaran kredit Rp700.000, HPP barang jadi penjualan 4760, jobnya adalah P001, persediaan barang pesanan kredit Rp4.760.000. Klik OK, kemudian jika sudah benar, jurnalnya klik record. Tanggal 11 Januari 2015 menggunakan receive payment untuk memotong uang muka penjualan sebesar Rp2.700.000 ke transaksi penjualan Pink Frosting. ID number-nya R15003. Di sini klik sales receive payment. Kemudian deposit account-nya adalah uang muka penjualan. Customer-nya Pink Frosting. Amount receive-nya Rp2.700.000. ID number-nya R15003. Tanggalnya 11 Januari 2015. Sini kita klik amount applied-nya adalah Rp2.700.000. Ctrl R. Sini
Debit, uang muka penjualan Rp2.700.000, kredit piutang usaha Rp2.700.000. Jika sudah klik OK, kemudian klik record untuk menyimpan transaksi ini. Transaksi berikutnya tanggal 11 Januari 2015 menerima pelunasan tagihan dari Pink Frosting tanggal 11 Januari 2015. Invoice numbernya S150001 ke akun kas sebesar Rp5 juta. ID numbernya 150004. Anda klik modul sales, receive payment. Deposit account Anda isi cash, kemudian customernya Pink Frosting, ID numbernya R15004, amount receive-nya adalah Rp5 juta, tanggalnya 11 Januari 2015. Anda klik di sini, amount apply-nya Rp5 juta. Kemudian Ctrl R untuk mengecek jurnalnya, debit kas 5 juta, piutang usaha kredit Rp5 juta. Klik OK. Jika sudah benar, Anda klik record untuk transaksi ini. Transaksi berikutnya tanggal 12 Januari 2015, nota kredit kepada Pink Frosting berupa potongan penjualan. Account numbernya 43.000 sebesar Rp100.000. Invoice numbernya S150002. Customer PO-nya PF150001 dan edit jurnal memo menjadi diskon penjualan Pink Frosting. Jobnya P001, salespersonnya adalah John. Anda klik sales, modul sales, kemudian enter sales. Sini invoice, customernya Pink Frosting, kemudian invoice numbernya S15002, tanggalnya 12 Januari 2015, customer PO-nya PF15001. Di sini layoutnya adalah service, jadi Anda jadikan layoutnya jadi service, kemudian sini deskripsinya adalah potongan penjualan, account numbernya 43.000, amountnya Rp100.000, jobnya P001, teksnya NT, salespersonnya John, subtotalnya adalah Rp100.000. Sini dalam kurung, di sini amountnya dalam kurung Rp100.000, subtotalnya dalam kurung Rp100.000. Total amount-nya adalah Rp100.000. Kita lihat jurnalnya, Ctrl R, piutang usaha kredit Rp100.000, potongan penjualan debit Rp100.000, jobnya P001. Jika sudah benar, klik record. Tanggal 12 Januari 2015 mencatat pengeluaran kas melalui pay refund, cek nomor D1500002 sejumlah Rp100.000 atas nota kredit diskon kepada Pink Frosting. Anda klik sales, kemudian sales register, return and credit. Sini ada return and credit, kemudian klik pay refund. Akunnya cash, kemudian cek numbernya D15002, tanggalnya 12 Januari 2015, jumlahnya Rp100.000. Kemudian Anda Ctrl R, jurnalnya adalah kas kredit Rp100.000, piutang usaha debit Rp100.000. Jika sudah benar jurnalnya, kita klik record. Transaksi berikutnya tanggal 15 Januari 2015 menggunakan spend money untuk mencatat pelunasan hutang biaya berikut. ID numbernya D1500003, kas keluar Rp1.500.000 untuk melunasi hutang gaji dan upah. Account numbernya 22301, jobnya adalah U, kas keluar Rp300.000 untuk melunasi hutang listrik. Account numbernya 22302, jobnya adalah U, kas keluar Rp200.000 untuk melunasi hutang telepon. Account numbernya 22303, jobnya U. Anda pilih modul banking, kemudian spend money. Pay from account-nya adalah kas, cek numbernya D1500003,
Tanggalnya 15 Januari 2015, amannya adalah 2 juta rupiah. Memonya pelunasan utang biaya. Akun number yang pertama 22301, utang gaji dan upah sebesar Rp1.500.000. Jobnya U, teksnya NT. Kemudian akun 22302, utang listrik, jumlahnya Rp300.000, jobnya U, teksnya NT. Kemudian akun 22303, utang telepon, jumlahnya Rp200.000, jobnya U, teksnya NT. Kita lihat jurnalnya, klik Ctrl R, tekan Ctrl R di keyboard. Di sini kas kredit 2 juta rupiah, utang gaji dan upah debit Rp1.500.000, jobnya U, utang listrik Rp300.000, debit, jobnya U, utang telepon debit Rp200.000, jobnya U. Jika sudah benar, Anda klik OK dan klik record. Kemudian tanggal 31 Januari 2015 menggunakan receive money untuk mencatat Rp300.000 penerimaan bank. Pendapatan bunga sebesar Rp315.000 dan beban administrasi bank sebesar Rp15.000. ID numbernya R150005, jobnya U. Deposit account-nya bank. Kemudian ID numbernya R150005. Tanggalnya 31 Januari 2015, amount receive-nya Rp300.000. Memonya pendapatan bunga dan beban administrasi bank. Akun numbernya 81000, pendapatan bunga namanya Rp315.000, jobnya U, teksnya NT. Kemudian akun 61600, beban administrasi bank di sini minus atau dalam kurung Rp15.000, jobnya U, teksnya NT. Ctrl L, jurnalnya adalah bank debit Rp300.000, pendapatan bunga kredit Rp315.000, jobnya U. Beban administrasi bank debit Rp15.000, jobnya U. Jika sudah oke, diklik record. Menyajikan bank reconciliation untuk akun bank. Saldo bank per 31 Januari 2015 sebesar Rp40.300.000. Sini saldonya, akun numbernya diisi bank, kemudian new statement balance-nya Rp40.300.000. Bank statement date-nya 31 Januari 2015, ada centang di sini pendapatan bunga. Kemudian klik reconcile. Menggunakan record journal entry untuk mencatat jurnal umum pada tanggal 31 Januari 2015. Mencatat jurnal depresiasi untuk bulan Januari 2015 untuk aset berikut. Jurnal numbernya G150002, gedung Rp75.000, jobnya U, kendaraan Rp1.250.000, jobnya U, peralatan pabrik Rp330.000, jobnya adalah non-P. Anda pilih account, kemudian record journal entry. Jurnal numbernya GC150000, tanggalnya 31 Januari 2015. Memonya adalah depresiasi bulan Januari 2015. Akun number yang pertama 61700, beban penyusunan gedung Rp75.000, debit. Jobnya U, kemudian 61800, beban penyusunan kendaraan debit Rp1.250.000, jobnya U. Kemudian akun 52303, biaya pensutan peralatan debit Rp330.000, jobnya adalah non-paid. Kemudian akun 12202, akumulasi penyusutan gedung kredit Rp75.000. 12302, akumulasi penyusutan kendaraan Rp1.250.000. Kemudian 12402, akumulasi penyusutan peralatan pabrik sebesar Rp330.000. Anda tekan Ctrl R, kemudian ini adalah jurnalnya. Beban penyusutan gedung debit Rp75.000, jobnya U. Beban penyusutan kendaraan Rp1.250.000, jobnya U. Beban biaya penyusutan peralatan debit Rp330.000, jobnya non-P. Kemudian akumulasi penyusutan gedung kredit Rp75.000, akumulasi penyusutan kendaraan
kredit 1.250.000, akumulasi penyusutan peralatan pabrik kredit Rp330.000. Jika sudah benar, klik OK. Kemudian klik record untuk menyimpan. Mencatat biaya untuk bulan Januari 2015 sebagai berikut. General Journal number-nya adalah G15003. 4. Utang gaji dan upah untuk bulan Januari sebagai berikut. Biaya upah buruh pabrik, akun number-nya 52201 Rp1.000.000. Jobnya adalah non-P. Biaya komisi penjualan, akun number-nya 52302 Rp200.000. Jobnya adalah non-P. Beban gaji administrasi dan umum, akun number-nya 61100 Rp500.000. Jobnya adalah U. Utang listrik untuk bulan Januari sebagai berikut. Biaya listrik pabrik, akun number-nya 52304 Rp200.000. Jobnya adalah non-P. Beban listrik, akun number-nya 61300 sebesar Rp100.000. Jobnya adalah U. Utang telepon untuk bulan Januari 2014 sebagai berikut. Beban telepon, akun number-nya 61400 sebesar Rp200.000. Jobnya adalah U. Anda pilih account, kemudian record journal entry. Di sini general journal number-nya GC15000, tanggalnya 31 Januari 2015. Memonya adalah biaya untuk bulan Januari 2015. Account number yang pertama 52201. Biaya upah buruh pabrik 1 juta, jobnya non-P. Account number 52302, biaya komisi penjualan debit Rp200.000, jobnya non-P. Kemudian 61100 beban gaji administrasi dan umum Rp500.000 debit, jobnya U. 22301 utang gaji dan upah kredit Rp1.700.000. Kemudian 52304 biaya listrik pabrik Rp200.000, jobnya non-P. Kemudian 61300 beban listrik debit Rp100.000, jobnya U. 22302 utang listrik kredit Rp300.000. Kemudian 61400 beban telepon Rp200.000, jobnya U. Kemudian 22303 utang telepon kredit Rp200.000. Anda kontrol R di keyboard, kemudian ini adalah jurnalnya. Jika sudah benar, Anda klik record untuk menyimpan. Menghitung dan mencatat selisih beban untuk tahun 2015 per 31 Desember 2014. Jurnal-jurnalnya G15004. Sini jurnal numbernya adalah GC15000, tanggalnya 31 Januari 2015. Memonya adalah selisih PPN. Account numbernya 23100 PPN keluaran sebesar Rp100.000. Kemudian PPN masukan 23200, kredit Rp200.000. Account number berikutnya 23300, selisih PPN-nya adalah Rp100.000. Anda lihat jurnalnya, Ctrl R, kalau sudah benar, klik record untuk menyimpan. Kemudian menggunakan adjust inventory untuk mencatat proses produksi non pesanan sebesar 100 unit, sebanyak 1000 unit tanggal 31 Januari 2015. Pemakaian bahan baku dan bahan pembantu per 31 Januari 2015. Inventory journal number-nya adalah I15004. Bahan baku kue sejumlah 200 unit dengan harga Rp15.000 per unit sebagai 52101 biaya bahan baku. Jobnya adalah non pesanan. Bahan pembantu kue BPK sejumlah 50 unit, Rp5.000 per unit sebagai 52301 biaya bahan pembantu. Jobnya adalah non-P. Anda klik inventory, kemudian adjust inventory. Sini inventory journal number-nya adalah I15004, tanggalnya 31 Januari 2015. Memonya adalah proses produksi non pesanan, pemakaian bahan baku, dan juga bahan pembantu. Item number-nya BKK atau bahan baku kue, kuantitinya di sini main 200, unit cost-nya 15.000, amuannya otomatis, akunnya 52101 non pesanan. Kemudian item number berikutnya BPK, kuantitinya adalah min 50, unit cost-nya 5.000, amuannya otomatis, akunnya 52301, biaya bahan pembantu, jobnya adalah non-pay. Tekan Ctrl R, ini adalah jurnalnya.
Jika sudah benar, maka Anda klik record untuk menyimpan. Mencatat barang jadi non pesanan per 31 Januari 2015. Inventory jurnalnya adalah I150005. Barang jadi kue BJK sejumlah 700 unit seharga 4.980 per unit sebagai 52601 HPP. Barang jadi produksi jobnya adalah non-P. Anda klik inventory kemudian adjust inventory. Inventory jurnalnya adalah I150005, tanggalnya 31 Januari 2015. Namanya adalah barang jadi non pesanan. Item numbernya BJK, kuantitinya 700, unit costnya 4.980, amountnya otomatis, akunnya adalah 52601, jobnya adalah non-P. Kita lihat jurnalnya di sini. Jika sudah benar, maka klik record. Total biaya produksi 1000 unit dapat dilihat pada report, job, profit loss, pilih job non-P. Anda lihat di sini. Count, kemudian profit and loss, jobnya pilih non-P. Anda lihat di sini. 4980, total costnya adalah 4980. Jadi ketemu untuk per unitnya dibagi 1000 maka 4.980. Nah, ini per unitnya adalah 4.980. Mencatat barang dalam proses ada 300 unit, tadi hanya dari 1000 yang sudah jadi 700, sehingga masih ada barang dalam proses 300 unit dari total produksi 1000 unit. Menggunakan record journal entry 31 Januari 2015. General journal numbernya G15005, job non-nya adalah non-P. Anda klik account, record journal entry. General jurnalnya adalah G15005, tanggalnya 31 Januari 2015. Memonya mencatat barang dalam proses non pesanan. Account number yang pertama 52101, biaya bahan baku, kredit Rp900.000. Anda lihat di sini. Rp900.000 adalah dari data ini 3 juta dikalikan dengan 30%. Karena 300 dari 1000 unit adalah 30%. 30% kali 3 juta rupiah. Maka di sini Rp900.000. Kemudian 52201, biaya upah buruh pabrik Rp300.000, jobnya non-P, didapat dari 30% kali 1 juta rupiah. Tagnya NT. Ini juga didapat dari tadi ya. Di sini. Nah, di biaya produksi dari non-P, ini biaya upah buruh pabriknya 1 juta. Kemudian 52301, biaya bahan pembantu 75.000, jobnya non-P, ini ada dari 30% kali Rp250.000. Kemudian 52302, biaya komisi penjualan Rp60.000, jobnya non-P. Rp60.000, jobnya adalah non-P, 30% kali Rp200.000. Kemudian 52303, biaya pensutan peralatan Rp99.000, jobnya adalah non-P, 30% dari Rp330.000. Kemudian 52304, biaya listrik pabriknya Rp60.000, job non-P. Memonya adalah ini dari 30% kali Rp200.000. Tagnya semuanya adalah NT. Kemudian untuk 11403, persediaan barang dalam proses, debit Rp1.494.000. Tekan Ctrl R, ini adalah jurnalnya. Jika sudah benar, Anda klik record untuk menyimpan. Ini tadi untuk total biaya produksi 1000 ini dapat dilihat pada report, job, profit and loss, pilih job non-P. Untuk menampilkan laporan keuangan dengan cara klik report, kemudian index to report. Laporan keuangan yang pertama adalah
General Ledger, kita klik account di sini, kemudian cari General Ledger Detail. Di sini ada General Ledger Detail, kemudian klik Customize. Date from-nya diisi 1 Januari 2015 sampai 31 Januari 2015, karena ini di soal transaksi hanya sampai 31 Januari 2015. Ini laporannya berupa laporan bulanan. Kemudian klik display. Ini adalah General Ledger-nya atau buku besarnya. Kemudian jika kita pengen mengirim ke PDF atau menyimpan ke PDF, klik Send to PDF. Kemudian kita taruh di folder mana yang akan kita simpan, kemudian klik Save. Kemudian kalau sudah, klik Close. Laporan berikutnya adalah standar balance sheet. Sini ada balance sheet, standar balance sheet. Klik Customize. Select periodnya sesuai dengan soal, Januari, 31 Januari 2015. Klik Display. Kemudian ini adalah general balance sheet-nya atau neracanya. Klik kirim ke PDF. Kemudian taruh ke folder yang kita inginkan. Kemudian save. Klik close. Selanjutnya trial balance. Klik trial balance, kemudian customize. Januari. Display. Ini adalah trial balance-nya. Kemudian send to PDF. Klik save. Klik close. Selanjutnya profit and loss accrual. Ini klik profit and loss accrual. Klik customize. Tanggalnya Januari 1 Januari sampai 31 Januari 2015 sesuai dengan soal. Kemudian display profit loss-nya ini 315.000. Send to PDF. Untuk menyimpan ke dalam PDF, klik save. Kemudian close. Laporan berikutnya job profit and loss. Kita cari job profit and loss. Customize. Kemudian di sini jobnya kita, karena diminta hanya P1 P001, kita centang yang P01, yang lain tidak. Klik OK. Ini tanggalnya mulai Januari 2015 sampai 31 Januari 2015. Klik display. Kita lihat di sini. Untuk pesanan 01 net profitnya adalah Rp2.140.000. Send to PDF. Klik save, kemudian klik close. Selanjutnya bank register. Klik banking, kemudian bank register. Dan customize. Tanggalnya 1 Januari 2015 sampai 31 Desember 2015. Klik display. Kemudian send to PDF. Klik save, kemudian close. Kemudian kita diminta untuk mengaktifkan security untuk log periodiknya. Di sini sudah kita centang ya. Kemudian klik OK. Dan kita lakukan backup, file backup company file, and empowered service center and only. Kemudian cek company file for error. Klik continue, tidak ada yang error. Kemudian kita simpan. Di mana kita akan menyimpannya, foldernya, kemudian klik save. Sudah selesai, kita lihat. Ini sudah ada laporan, kemudian sudah ada backup-nya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.